Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semuanya dalam kegiatan pembelajaran digital kolaboratif. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Universitas Perjuangan Tasikmalaya dan Universitas Amikom Yogyakarta serta didukung penuh oleh Kemendikti Saintek. Teman-teman semuanya, di dalam pembelajaran digital kolaboratif ini kita akan belajar mengenai artificial intelligence. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang algoritma machine learning klasik gitu ya. Lalu apa saja bahasan kita pada kesempatan kali ini? Yang pertama kita akan mengenal apa sih machine learning klasik gitu ya. Kemudian bagaimana karakteristik dari machine learning klasik, kemudian contoh-contoh algoritmanya seperti apa, berikut juga konsep dasarnya. Kemudian nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang SVM, algoritma SVM. Gitu ya. Mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya, apa itu machine learning gitu ya. Di beberapa mata kuliah sebelumnya mungkin teman-teman sudah pelajari gitu ya, apa itu machine learning gitu ya. Nah, machine learning klasik ini adalah pendekatan algoritma machine learning tradisional yang berkembang sebelum era deep learning. Jadi batasannya di sini adalah dengan deep learning. Jadi setelah perkembangan deep learning, nah nanti masuk ke era deep learning yang sebelum itu nanti ini adalah eranya machine learning klasik. Nah, machine learning klasik ini kita sebut juga sebagai algoritma shallow learning, gitu ya. Nah, karakteristik dari algoritma machine learning klasik ini yang pertama adalah struktur dari modelnya ini cukup sederhana, di mana nanti untuk pengolahan dari fitur-fiturnya nanti perlu dilakukan pengolahan manual gitu ya. Kemudian untuk penggunaan datanya ini bisa digunakan untuk mining atau untuk pemodelan dengan data yang relatif kecil. Kemudian dari sisi komputasi ini juga lebih ringan gitu ya dibandingkan dengan komputasi yang berbasis deep learning. Kemudian hasilnya pun di sini lebih mudah diinterpretasikan. Nah, contoh-contoh dari algoritma machine learning klasik yang pertama adalah teman-teman mungkin sudah kenal juga, sudah familiar gitu ya. Ada yang namanya K-nearest neighbor atau KNN gitu ya. Ada juga yakni naive bayes classifier. Kemudian ada logistic regression. Kemudian ada support vector machine. Intinya yang belum menggunakan konsep berbasis neural network gitu ya. Nah, lalu bagaimana shallow learning ini belajar atau melakukan klasifikasi? Misalkan di sini saya punya sebuah dataset gitu ya, dataset tentang usia, kemudian pendapatan. Nah, dari usia dan pendapatan nanti kita akan klasifikasi menjadi dua kelas gitu ya, kelas A dan kelas B gitu ya misalnya. Misalnya data yang pertama, ini ketika usianya 29 dan income-nya katakanlah 350, misalnya dalam US dollar atau dalam juta misalnya gitu ya, atau dalam Rp1.000 gitu ya, 350.000. Nah, kemudian kita akan klasifikasikan ke dalam kelas tertentu. Misalkan di sini masuk ke kelas A. Dan seterusnya sampai dengan data yang ke 9 gitu ya. Ini ada 9 data gitu ya. Nah, kita bisa mapping data-data ini, misalnya di sini kita visualisasikan dalam dua dimensi gitu ya, di mana untuk aksesnya di sini kita pakai age atau usia, kemudian koordinatnya kita pakai income gitu ya. Kita bisa mapping nih data-datanya. Misalnya untuk kelas A ini kita representasikan dengan data-data biru, kemudian untuk kelas B ini adalah data-data yang merah. Kemudian tentunya kalau model ini sudah jadi, tadi ya konsepnya adalah dia bisa digunakan untuk memprediksi data baru. Nah, misalkan ini ada data baru, yakni ketika seseorang dengan usia 38, kemudian income-nya ini 300, maka dia masuk ke kelas mana nih? Kelas A atau kelas B, gitu ya. Nah, di sini misalkan data baru ini kita representasikan dengan yang data yang berwarna ungu, gitu ya. Nah, data berwarna ungu ini masuk ke kelas mana? Merah atau biru, gitu ya.
Nah, kita masuk ke algoritma yang pertama ya, ini di algoritma KNN atau Canary-Snake-Bird gitu ya. Nah, di sini bagaimana sih KNN ini melakukan klasifikasi? Nah, sesuai dengan namanya gitu ya, Canary-Snake-Bird gitu ya, berarti dia akan mengklasifikasikan berdasarkan nilai dari tetangga terdekat gitu ya. Karena konsepnya tetangga terdekat, maka di sini algoritma ini berbasis jarak gitu ya, atau similarity gitu ya. Nah, untuk menghitung jarak atau similarity atau nilai ketetanggaan, maka teman-teman bisa menggunakan beberapa pendekatan seperti Euclidean distance, Manhattan distance, Cosine similarity, Jaccard score, dan lain sebagainya. Intinya algoritma-algoritma yang bisa mengukur jarak gitu ya. Kemudian K ini mengacu kepada jumlah tetangga yang diperhitungkan di dalam algoritma KNN itu sendiri. Sehingga di sini untuk data baru, prediksi ini dilakukan dengan melihat berapa sih jumlah tetangga terdekat dari data baru gitu ya. Nah, sehingga karena hanya melihat tetangga terdekat dari data baru, sebenarnya KNN ini tidak membangun model secara eksplisit saat training. Ya karena apa? Dia baru ngitung ya kalau ada data prediksi data baru, teman-teman bisa langsung calculate gitu ya. Maka algoritma KNN ini disebut juga sebagai lazy learning gitu ya. Oke, gini di sini misalnya kita contohkan dengan K atau jumlah tetangga 3 gitu ya. Maka kita akan lihat nih berapa sih tiga tetangga terdekat dari titik warna ungu ini gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah kasih boundary gitu ya. Nah, ternyata dari boundary ini gitu ya, yang masuk ke dalam tiga tetangga terdekat dari data predicted-nya ini, dia masuk 2 ke kelas biru atau ke kelas A dan 1 ke kelas B. Maka di sini kita bisa katakan bahwa menurut algoritma KNN dengan jumlah tetangga 3, maka data baru ini dia akan lebih dekat ke kelas A gitu ya, atau ke kelas biru. Maka predicted-nya atau prediksinya dia adalah masuk ke kelas A. Nah, kalau kita coba naikkan atau kita ubah nih nilai dari K gitu ya, atau tetangga gitu ya. Oh, tadi kita pakai K3 gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita pakai K5, 5 tetangga gitu ya, dengan titik pusatnya adalah di titik ungu ini atau titik predicted-nya di titik ungu ini, maka dengan 5 data terdekat, maka kita dapat nih di sini ada 2 tetangga terdekatnya yakni kelas A dan 3 tetangga terdekatnya adalah kelas B gitu ya. Nah, ternyata di sini berubah gitu ya. Prediksinya berarti dia memiliki kecenderungan ke kelas B, sehingga nilai prediksinya menurut KNN dengan tetangga 5 ini maka dia lebih dekat ke kelas B. Nah, maka mana yang terbaik nih? Apakah kita pakai K3 atau K5 gitu ya? Nah, disinilah pentingnya teman-teman melakukan evaluasi. Nanti diuji dulu nih dengan sekian tes set gitu ya, dengan misalnya pakai K3 itu berapa kali errornya, kemudian kalau pakai K5 berapa errornya, sehingga nanti teman-teman bisa memilih K yang terbaik. Gitu. Itu konsep dari K-nearest neighbor. Kemudian yang kedua, algoritma berbasis naive Bayes gitu ya. Nah, di sini algoritma naive Bayes ini basisnya adalah probability gitu ya, didasarkan pada teorema Bayes. Sehingga kalau ada data baru nih, ingin dicari gitu ya, dia masuk ke kelas A atau ke kelas B, maka di sini ya teman-teman bisa hitung gitu ya, nilai probabilitas posteriornya itu didapatkan dari likelihood probability dikalikan dengan kelas prior probability, kemudian dibagi dengan prediktor prior probability ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan mana yang lebih tinggi nilai probability-nya. Apakah dia probability-nya tinggi ke kelas A atau tinggi ke kelas B. Kemudian yang ketiga, yakni algoritma logistic regression. Nah, meskipun di sini namanya regression gitu ya, namun algoritma logistic regression ini masuk ke dalam jenis classifier gitu ya, atau algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi. Nah, biasanya logistic regression ini digunakan untuk klasifikasi biner atau klasifikasi yang outputnya cuma 2 kelas gitu ya. Nah, cara kerjanya nanti teman-teman perlu membangkitkan yang namanya fungsi
regresi dulu gitu ya, fungsi regresi linear, kemudian output dari regresinya ini teman-teman masukkan ke nilai fungsi logit atau fungsi sigmoid gitu ya. Di mana fungsi sigmoid ini akan membagi data ke dalam rentang 0 sampai dengan 1 gitu ya. Atau fungsinya bentuknya S gitu ya, kayak kurva S kayak gitu. Sehingga nanti kita ubah menjadi beberapa probabilitas menentukan kelas apakah ini kelasnya A atau kelas B. Biasanya nanti kita akan pakai threshold tertentu. Misalnya untuk bagi jadi 2 gitu ya, pakai threshold setengah gitu ya. Lebih dari setengah nanti masuk ke kelas 1, kurang dari setengah masuk ke kelas 0 seperti itu. Sehingga nanti kita bisa klasifikasikan. Sehingga data A ini, data predicted-nya ini atau kelas umum ini nilai keluaran dari fungsi sigmoidnya ini berapa gitu ya. Baru kemudian nanti masuk ke kelas tertentu. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah algoritma SVM atau support vector machine gitu ya. Nah, di dalam algoritma SVM ini cara kerjanya bagaimana sih SVM ini melakukan klasifikasi? Dia akan melakukan garis mencari gitu ya, mencari garis pemisah terbaik atau di sini istilahnya adalah hyperplane gitu ya. Untuk membagi dua kelas yang berbeda tadi. Nah, di sini data yang paling berdekatan ini adalah yang disebut sebagai support vector. Nah, dari support vector ini nanti kita akan cari margin paling besarnya seperti apa. Baru kita bangkitkan nih, oh ini fungsi garisnya ada di sini untuk memaksimalkan garisnya ini. Nah, ini adalah cara kerja dari SVM dengan membangkitkan garis separator atau garis pemisah gitu ya, atau istilahnya di sini sebenarnya hyperplane. Sehingga kita akan tahu, oh ini kalau di bawah hyperplane berarti oh ini masuk ke kelas biru. Atau kalau misalnya ini masih di atasnya, oh ini berarti masuk ke kelas merah. Nah, ini adalah kurang lebih cara kerja dari SVM. Nah, nanti untuk lebih lanjut tentang SVM, bagaimana sih kita membangkitkan hyperplane, bagaimana fungsi persamaan hyperplane, dan detail-detail dari SVM, nanti kita pelajari di kelas. Oke, mungkin ini saja teman-teman semuanya materi kita di dalam algoritma machine learning klasik gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di material berikutnya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.